Oke adik-adik, pelajaran kita kedua namanya doa. Namanya apa adik-adik? Siapa yang pernah berdoa? Oh, siapa yang ya kita akan review bersama-sama doa. Apa yang namanya doa itu adalah meminta. Doa-doa yang lainnya pun juga ada. Ada yang tahu doanya buka puasa? Kita akan bacakan doanya buka puasa. Bismillah, 1, 2, 3. Doanya niatnya puasa. Nawa itu an adai fadli. Doanya mau makan Allah. Doanya mau bepergian Bismillahirrahmanirrahim Allahumma. Doanya mau masuk kamar mandi. Doanya bangun tidur. Alhamdulillahilladzi. Doanya sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana. Oke adik-adik, doa adalah suatu ibadah yang sangat istimewa ya. Doa suatu ibadah yang sangat istimewa. Bahkan sebagian bacaan di dalam sholat sebagiannya adalah doa. Oke adik-adik, selain doa adalah suatu ucapan yang positif ya, suatu ucapan yang positif. Bahkan adik-adik ada penelitian di luar negeri sana ya, di Jepang sana ada seorang ilmuwan namanya Masaru Emoto meneliti tentang keajaiban air yang didoakan dan air yang ditempeli kata-kata positif atau kata-kata baik dan air yang ditempeli kata-kata negatif. Masaru Emoto dari Jepang sana ini meneliti tentang air. Kondisi air ternyata ketika diucapkan kata-kata positif, maka kristal air akan membentuk sesuatu partikel yang sangat indah. Dan ketika air ini diucapkan dengan kata-kata negatif, air ini berbentuk sesuatu yang tidak beraturan. Contoh seperti ini adik-adik. Lah, ini air ditempeli dengan kata-kata ucapan terima kasih. Terima kasih itu baik atau buruk kata-katanya? Nah, air berubah bentuk menjadi sesuatu partikel yang sangat indah. Terus kemudian air ditempeli dan diucapkan dengan kata-kata kamu bodoh. Ini kira-kira kata-kata baik atau kata-kata buruk? Nah, ini bentuk airnya tidak beraturan. Habis itu dikata-katai lagi dengan kata-kata negatif. Kamu mengesalkan, aku akan membunuhmu. Ternyata air tidak beraturan bentuknya. Terus kemudian lakukan dengan sentaan, dengan kasar, lakukan. Terus kemudian dengan kata-kata halus, mari kita lakukan. Ternyata partikel-partikel air terbentuk lebih indah diucapan kata-kata halus daripada diucapan kata-kata kasar. Terus kemudian ditempeli dengan kata-kata cinta. Ternyata ditempeli dengan kata-kata cinta, air membentuk sesuatu kristal yang indah. Adik-adik, ternyata adik-adik di dalam tubuh kita 75%-nya terdiri dari
ketika kita kenapa kok di ajaran Islam ketika kita mau minum disuruh berdoa, mau makan disuruh berdoa, habis minum suruh berdoa, habis makan suruh berdoa. Kenapa adik-adik? Ternyata di sisi lain selain kita ibadah berdoa, kita juga mendukung atau membentuk kristal-kristal air yang ada dalam tubuh kita, membentuk sesuatu yang indah. Ternyata adik-adik, ya 75%-nya air itu tadi termasuk darah, termasuk tulang, termasuk otak kita terdiri dari air. Terus kemudian ada penelitian lagi adik-adik, di dalam darah, ini darah normal. Di dalam darah ada kondisi darah ketika orang itu melakukan aktivitas. Ada aktivitas sedih, ada aktivitas bahagia, ada aktivitas berdoa. Ini adalah pada aktivitas pada rasa ketakutan. Setelah diteliti adik-adik, bentuk darahnya seperti kondisi darah merasa takut. Nah ini kondisi darah merasa takut. Terus kemudian kondisi darah merasa sedih seperti tetesan air mata. Habis itu kondisi darah pada saat merasakan cinta, di dalam darah pun juga ikut berubah adik-adik. Nah setelah diteliti lagi sebetulnya seperti ini. Terus kemudian adik-adik, nah ini darah dalam kondisi berdoa. Ternyata ketika kita dalam melaksanakan doa, ternyata darah kita berubah bentuk seperti ada cahaya-cahayanya adik-adik. Ternyata ada di dalam penelitian orang-orang barat juga sama. Ternyata orang yang berdoa juga menunjang kesehatan. Bahkan berdasarkan penelitian, orang yang berdoa bisa meringankan penyakit jantung, bisa meringankan penyakit kanker, bisa meringankan darah tinggi dan lain sebagainya. Doa yang dianjurkan, minta dengan sangat, nggak boleh berdoanya guyon-guyon. Terus kemudian minta dengan keyakinan, minta dengan bahasa positif, nggak boleh pakai bahasa kasar. Ya Allah, saya minta. Nah, nggak boleh seperti itu. Terus kemudian mintalah pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat itu apa, Adik? Contoh salah satunya sholat tahajud. Sholat apa, Adik? Sholat tahajud itu sholat pagi apa sholat sore? Sholat tahajud itu sholat pagi apa sholat sore? Sholat malam. Sholat tahajud itu sholat pagi apa sholat sore? Sholat malam. Nah, sepertiga waktu malam itu adalah istijabah atau doanya dikabulkan. Yang kedua, doa yang dikabulkan waktu yang tepat itu apa, Adik? Yaitu pada waktu orang puasa, pada bulan puasa Ramadan. Adik-adik semuanya yang ada di sini puasa Ramadan semuanya? Puasa beduk apa puasa asar? Puasa beduk apa puasa asar? Maghrib apa asar? Puasa maghrib semuanya loh ya. Nah, pada saat kondisi puasa inilah adik-adik banyak berdoa. Terus kemudian apalagi adik-adik dalam kondisi hujan. Kondisi apa adik-adik? Biasanya kan beberapa bulan ini hujannya kan nggak selesai-selesai. Aduh, hujan terus, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Lah, dalam kondisi hujan itulah perbanyak doa adik-adik. Karena dalam kondisi hujan, Allah mendengarkan orang-orang yang berdoa. Allah akan mengabulkan doanya orang-orang yang dalam kondisi hujan. Terus kemudian adik-adik, selain kita minta doa kepada Allah, kita juga minta didoakan kepada orang lain. Siapakah orang lain? Siapakah ini ya adik-adik? Minta doakan kepada siapa? Kepada ibu. Kepada kurang keras, kepada. Oke adik-adik, pertanyaannya, siapakah tadi yang mau berangkat sekolah nggak salim sama ibunya, angkat tangan? Siapa? Hah? Siapa yang hari ini berangkat sekolah tadi yang salim sama ibunya, angkat tangan? Oh, semuanya yang nggak angkat tangan berarti nggak salim. Nah,
Salah satu doa ibu, ya, salah satunya doa ibu adalah salim kita kepada ibu, salim kita kepada bapak, dan lain sebagainya. Awas adik-adik, doanya ibu tidak tertolak. Bahkan doanya ibu yang terjelek pun dikabulkan oleh Allah. Pernah dengar legenda Malin Kundang? Pernah dengar ceritanya legenda Malin Kundang? Ibunya mendoakan apa adik-adik? Ibunya mendoakan anaknya jadi patung. Legendanya seperti itu. Nah, doa jelek aja dikabulkan, apalagi doa yang baik. Pernah adik-adik, suatu hari adik-adik pernah salah seorang ibu di Timur Tengah sana, anaknya laki-laki, nakalnya bukan main, ya, gak penurut, tapi ibunya mendoakan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, maka Allah mendengarkan. Ternyata adik-adik yang dulu anaknya yang tidak penurut, anaknya yang nakal, sekarang menjadi imam besar Masjidil Haram dan imam besar Madinah. Ceritanya seperti itu. Terus kemudian selain kita minta doakan kepada ibu adik-adik, kita minta didoakan ustadz dan ustazah. Siapa yang ngaji di TPQ hari ini? Siapa yang tidak pernah ngaji di TPQ? Ustadz, ustazah itu boleh dimintai doa. Ustadz, ustazah, doakan saya ya, semoga saya besok lulus dengan nilai yang baik. Terus kemudian selain ustadz, ustazah, ada lagi adik-adik, yaitu doanya orang yang teraniaya. Doanya apa adik-adik? Orang yang teraniaya. Hati-hati adik-adik, jangan membuli temannya. Nggak boleh membuli temannya. Kalau temannya dibully dan temannya yang dibully itu berdoa, ya, kalau doanya jelek maka akan dikabulkan. Kalau doanya baik juga akan dikabulkan. Awas, doanya orang yang tersakiti nanti suatu saat adik-adik, awas, jangan menyakiti orang, jangan membuli orang.